Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kenalin nih, ini adalah Vivo Y28, produk terbaru dari Vivo yang dijual dengan harga 2,6 juta. Atau bisa dibilang ini adalah penerus dari Vivo Y27 seri sebelumnya ya guys ya, yang juga dijual dengan harga 2 jutaan. Dan di video kali ini aku mau sharing ke kalian kesan pertama selama cobain Vivo Y28 ini. Kira-kira poin menarik apa saja yang ditawarkan? Dengan harga 2,6 juta, apakah cukup worth it untuk kelas harganya atau biasa saja? So nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk isi dari dalam boxnya di sini sudah lengkap ya guys ya. Selain unit utamanya masih ada softcase bening original, buku panduan singkat dan SIM tray ejector. Lalu ada kabel USB Type-C dan adapter charger yang sudah flash charging 44 watt. Sama satu lagi yang tidak kalah penting, untuk anti gores bawaan juga sudah terpasang dengan rapi dari bawaan pabrik. Jadi kamu tidak usah khawatir. Dan inilah dia unit utama dari Vivo Y28 varian warna orange. Di sini untuk kesan pertama, jujur saya suka dengan desain dari HP ini. Walaupun untuk warna yang saya punya ini lebih cocok untuk pemakaian cewek. Karena kalau dipakai cowok, warnanya terlalu mencolok ya guys ya, dan jadinya malah cucok meong. Oh ya, untuk material bahan yang digunakan di sini masih full plastik ciri khas Vivo Y series. Namun di luar itu, secara look dan tampilannya tetap terlihat mewah dan kekinian, tidak terkesan murah sama sekali. Apalagi untuk build quality-nya di sini juga terasa solid serta kokoh dengan ketebalan hanya 8,09 mm, jadi terasa pas saat digenggam. Lalu untuk tata letaknya, di bagian bawah ada lubang charger Type-C, jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, dan grill speaker utama. Geser ke bagian sebelah kanan, ada tombol volume dan sensor sidik jari yang merangkap jadi satu dengan tombol power. Dan untuk bagian sebelah kiri, hanya ada slot SIM tray yang sungguh disayangkan masih dual slot alias hybrid. Padahal Y27 seri sebelumnya sudah menggunakan triple slot, jadi di sini ada pengurangan alias downgrade. Lanjut ke bagian layar, untuk konsep yang digunakan di sini sudah functional display. Artinya ada peningkatan dari seri sebelumnya yang masih menggunakan konsep layar water drop screen. Pokoknya untuk urusan desain atau tampilan harusnya sih tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya guys ya. Karena looknya sudah mewah dan kekinian baik dari belakang maupun depan. Sedangkan untuk ukuran layarnya, HP ini memiliki layar sebesar 6,68 inch dengan resolusi hanya SD+. Panelnya menggunakan IPS LCD, refresh rate bisa sampai 90 Hz dengan tingkat kecerahan hingga 900 nits. Untuk spesifikasi layar yang digunakan ternyata di sini malah downgrade ya guys ya, karena Vivo Y27 sebelumnya sudah menggunakan resolusi Full HD+. Tapi naik ke Vivo Y28 resolusinya malah lebih kecil jadi HD+. Jadi untuk kelas harga 2 jutaan, poin ini jadi kekurangan menurut saya, karena kebanyakan merek lain dengan harga setara sudah menggunakan resolusi Full HD+. Tapi kalau untuk saturasi warna yang dihasilkan di sini sudah lumayan cakep. Bukan tipikal yang bagus banget di kelasnya, namun masih cukup oke untuk digunakan berbagai kebutuhan. Pindah ke bagian spesifikasi, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas memori 8/128 GB. Yang mana untuk free-nya kita dapat sekitar 4,7 GB untuk kapasitas RAM dan 107 GB untuk internal memorinya. Jadi yang terpotong sistem dan aplikasi bawaan di sini sekitar 21 GB. Oh ya, untuk jenis ROM yang digunakan di sini masih MMC ya guys ya, dengan skor pengujian hanya di angka 13.000 poin. Dimana untuk kelas harga 2 jutaan, poin ini jelas jadi kekurangan dari HP ini, karena para pesaingnya dengan harga setara sudah menggunakan UFS memory. Lalu untuk dapur pacu, HP ini hanya ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz fabrikasi 12 nanometer. Dan saat dilakukan Antutu test, skor yang dihasilkan hanya di angka 267 ribuan, terbilang kecil untuk kelas harganya. Di sini buat kamu yang belum tahu, seri chipset yang digunakan sama seperti Vivo Y27 sebelumnya ya guys ya, alias tidak ada upgrade. Dan jika dibandingkan dengan Vivo Y27s, di sini malah downgrade karena Y27s sudah tenaga dengan chipset Snapdragon 680 dengan skor Antutu ada di angka 333.000 poin, lebih besar dari Vivo Y28. Kemudian untuk urusan persensoran, saya tes menggunakan aplikasi Sensor Box. HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, di mana sensor penting seperti cahaya, magnet, orientasi, dan giroskop sudah ada.
Tapi yang perlu digarisbawahi, untuk sensor giroskop yang digunakan hanya software ya guys ya. Dan untuk harga 2 jutaan, poin ini jelas jadi kekurangan. Lalu buat kamu yang butuh sensor NFC, di HP ini juga sudah ada. Lanjut untuk performanya, di sini saya coba buat main Mobile Legends dan grafik yang terbuka bisa sampai ultra dengan frame rate maksimal hingga high. Untuk kesan pertama, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik. Tapi kalau ditanya apakah playable atau tidak, saya rasa performanya hanya di tingkatan standar saja. Apalagi seri chipset yang digunakan hanya MediaTek Helio G85 yang banyak dipakai HP 1 jutaan atau kelas entry level. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Untuk tipikal game seperti ini, di sini gameplaynya juga terasa biasa saja menurut saya, jauh dari kata playable. Dan untuk sensor giroskopnya juga terasa delay atau kurang responsif karena masih menggunakan virtual gyro. Alhasil untuk kesan pertama main game di HP ini terasa biasa saja, alias tidak ada yang spesial. Jadi kalau kamu cari HP 2 jutaan dengan performa juara, HP ini jelas kurang cocok ya guys ya. Karena seri chipset yang digunakan bukan tipikal yang gahar dan cocoknya hanya untuk penggunaan kasual atau santai saja. Geser ke bagian baterai, HP ini dibekali dengan baterai 6000 mAh, lebih besar dibanding seri sebelumnya yang hanya berkapasitas 5000 mAh. Lalu untuk kecepatan chargingnya sudah didukung dengan flash charging 44 watt, sama seperti Vivo Y27s sebelumnya. Dimana setelah saya coba hanya butuh waktu sekitar 1 jam 15 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jadi untuk urusan baterai di sini kapasitasnya yang lebih diperbesar, tapi kalau untuk kecepatan charging masih sama dengan seri sebelumnya. Dan untuk membahas lebih lengkap tentang kecepatan charging serta daya tahan baterai nanti saya share di video review selanjutnya saja. Lanjut untuk urusan sistem, HP ini sudah berjalan di Android 14 basis PanToS 14, dimana untuk kesan pertama jujur saya suka. Sama seperti Vivo lainnya, HP ini memiliki tampilan UI yang kekinian, gampang untuk dipahami dan punya banyak kelebihan pastinya. Untuk pilihan wallpaper dan tema di sini ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Lalu untuk fitur yang ditawarkan juga lengkap, hampir semua ada. Seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, dan mode game turbo juga sudah ada. Jadi untuk urusan OS harusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya guys ya. UI-nya sudah kekinian dan fitur yang ditawarkan juga ada banyak. Sekarang untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Di sini untuk besaran megapiksel yang digunakan ternyata masih sama dengan Vivo Y27 seri sebelumnya, atau artinya tidak ada peningkatan. Sedangkan kalau untuk fitur yang ditawarkan di sini sudah lumayan banyak. Selain foto dan video, di bagian lainnya masih ada 7 fitur. Namun yang harus diingat, untuk ultra stabil video atau AIS sayangnya di HP ini belum ada. Bicara soal kamera, di sini saya coba untuk ambil beberapa foto, dan dari contoh berikut, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang lumayan bagus. Detail gambarnya dapat, untuk tingkat ketajamannya juga oke. Dan untuk saturasi warnanya di sini juga lumayan pop up, terutama saat digunakan untuk foto objek dengan jarak yang dekat. Lalu untuk kamera selfie-nya, dari contoh foto berikut, gambar yang dihasilkan juga sudah lumayan oke, mulai dari tingkat ketajaman gambar hingga saturasi warnanya. Sama seperti Vivo Y27 series, untuk kelas harganya tidak mengecewakan buat saya dan sudah bisa diandalkan pastinya. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Vivo Y28 di outdoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup. Saya rekam video ini sekitar jam setengah 9 pagi, dan untuk resolusinya HP ini hanya bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second saja. Oke, dan untuk AIS atau ultra stabil video di sini belum ada ya guys ya. Jadi kalau kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Silahkan kamu nilai juga untuk saturasi warnanya dan kualitas suara yang saya hasilkan. Dan itulah tadi video unboxing sekaligus review singkat kita tentang Vivo Y28. Untuk impresi awal, jujur saya tidak menemukan sesuatu yang spesial atau wow banget dari HP ini, karena apa yang ditawarkan masih mirip seperti seri sebelumnya.
Dan untuk upgrade yang terasa hanya di bagian desain yang lebih mewah. Konsep layar sudah punch-hole display serta kapasitas baterai yang lebih besar. Jadi untuk kesimpulan awal, kalau kamu cari HP dengan tampilan mewah, yang penting nyaman dan hanya untuk penggunaan kasual atau santai saja, saya rasa HP ini cukup menarik untuk dilirik. Apalagi kapasitas baterainya besar, nyaman untuk dipakai seharian. Tapi kalau kamu cari yang paket lengkap, terutama di bagian dapur pacu yang gahar dan performa juara, HP ini jelas kurang cocok karena spesifikasi yang ditawarkan sama sekali tidak mengarah ke sana. Namun untuk membahas lebih lengkap tentang apa saja suka dan dukanya, serta memuaskan atau tidak, nanti saya share di video review selanjutnya. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.